Kita belajar dari Matius 13 ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut ladang itu?" Tapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipanggil di dalam Tuhan dan mengambil keputusan di dalam Yesus Kristus, dia akan hidup di tengah-tengah dunia, di mana dunia itu menolak hadirnya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Namun bagaimanapun juga, orang yang percaya harus tetap tinggal di dunia sampai pada waktunya Tuhan memanggil orang tersebut. Orang percaya diibaratkan sebagai gandum, dan orang dunia diibaratkan sebagai lalang atau ilalang. Ketika tuan yang mempunyai ladang ini bersama-sama dengan para pekerjanya dan mereka melihat tanaman, ditemukannya bahwa di tengah-tengah tumbuhan gandum itu banyak sekali ilalang yang tumbuh, sehingga pekerja-pekerja ini bertanya kepada Tuan, "Tuan, tidakkah benih yang kita taburkan itu benih yang baik? Namun kenapa ada ilalang yang tumbuh?" Dan Tuhan itu mengatakan, musuhlah yang menebarkan ilalang. Sehingga percakapannya pun berkembang, "Kalau Tuhan mau, saya akan mencabut ilalang itu." Namun apa yang dikatakan tuannya? Tuannya mengatakan, "Jangan, biarkan terus bertumbuh. Jangan-jangan nanti gandumnya rusak ketika ilalang itu dicabut." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapakah ilalang itu harus dicabut? Ilalang itu memiliki daya tahan hidup yang lebih lama dibandingkan dengan gandum, sehingga potensi untuk merusak gandum itu sangat banyak sekali. Dia bertahan hidup di tengah-tengah gandum. Bahkan ditemukan akar-akarnya itu berpotensi merusak dari dalam tanah. Ini berbicara tentang akar iman. Akar gandum yang seharusnya mengambil unsur hara, namun ketika bertemu dengan akar ilalang itu dirusak akar gandumnya, sehingga akar gandum itu tidak bisa mengambil nutrisi dari makanan yang ada di tanah. Dia menyerap unsur hara itu habis-habisan, jadi semua diambil. Ilalang itu rakus. Nah, ketika ilalang itu mengambil seluruh unsur hara yang ada di sekitar tumbuhan gandum itu, maka gandum itu akan berangsur-angsur, dia akan mati. Mengapakah sampai tidak berbuah gandumnya? Akarnya yang tidak mampu menyerap nutrisi, karena nutrisinya sudah diambil oleh akar ilalang. Sehingga gandum tidak bisa berbuah. Dan juga akarnya akan merusak, mengintervensi akar gandum. Ini berbicara tentang kuasa, dosa yang berakar, lalu menyerang dari bawah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memikirkan bahwa orang percaya itu seperti gandum. Dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dia tidak akan bisa memberikan buah dengan baik tak kala dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini akan menyerang dia, akan merusak dia, bahkan sampai akar sekali. Sehingga lama-kelamaan dia akan menjadi mati. Nutrisinya diambil semua oleh ilalang. Sehingga ketika tidak ada nutrisi, maka terjadi pengerdilan daripada gandum itu. Dan ketika terjadi pengerdilan, maka dia tidak akan memberikan buah. Orang percaya yang tidak bertumbuh di tengah-tengah kehidupan yang baik dan dia tinggal di dalam dunia ini, maka lama-kelamaan dia akan mengalami kematian. Karena dia tidak bisa mengambil sari kehidupan, apalagi dia memberikan buah. Makanya ilalang harus dicabut dari antara gandum. Namun kita kembali, firman Tuhan mengatakan jangan. Karena nanti gandum akan rusak. Ada satu jaminan yang diberikan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun tantangan dia hadapi, kesulitan dia hadapi, tapi Allah memberikan sebuah jaminan akan kehidupan supaya dia bisa bertumbuh dengan maksimal. Dia bisa memberikan buah dengan baik. Ingatlah, kita ini adalah gandum. Ketika gaya hidup kita sama dengan gaya hidup di dunia ini, maka kita akan dibelit oleh akar dunia ini. Ketika dosa menguasai kita, maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Maka kita tidak akan bisa berbuah. Maka lama-kelamaan kita akan mengalami kematian. Namun di dalam Yesus Kristus, ketika kita bertahan di tengah-tengah dunia ini, percayalah bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus akan memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Sehingga kita tidak akan mengalami kerusakan. Sekalipun tantangan menghadang kepada kita, sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun kita masuk di dalam lorong-lorong yang gelap, Tuhan memberikan sebuah jaminan. Ada kekuatan, ada pengharapan, supaya kita tidak mati, supaya kita terus bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh dengan baik, maka kita akan memberikan buah. Ketika panen gandum terjadi, maka gandum itu akan dikumpulkan, disimpan ke sebuah lumbung. Dan ilalang-ilalang ini akan dicabut, kemudian dikumpulkan, dan dia akan dibakar. Kita harus tetap teguh, supaya Allah memberikan kekuatan bagi kita. Yesus Kristus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kita. Supaya kita bisa berjalan dengan baik. Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Supaya kita memberikan buah bagi kemuliaan. Kita ditentukan untuk diselamatkan. Kita ditentukan untuk berbuah. Kita ditentukan untuk menjadi berkat. Berkat bagi orang lain. Berkat bagi keluarga. Berkat bagi siapa saja. Ingat, saudara harus hidup bertahan di dalam Tuhan bersama dengan Roh Kudus, maka saudara akan memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera menyertai kita. Haleluya. Amin.